Selamat pagi Pak Agus dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 dengan tema Technoscape dengan judul artikel mengurai kompleksitas urbanisasi dan pembangunan kota berkelanjutan, mendorong solusi untuk kota-kota di Indonesia inklusif dan tangguh dari artikel WR Indonesia. Sebelum kami lanjutkan presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Yohanes Kevin Aquinas, kemudian ada Regina Bening, kemudian ada Margaret Lydia, kemudian ada Zevanya Mikaela, kemudian ada Charlotte Abigail, kemudian ada Kaira Josephine dan juga ada Rafael Evangeline. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian pengertian. Pengertian Technoscape sendiri itu kami mengambil dari ahli yaitu Arjun Apadure. Menurut Arjun Apadure dalam bukunya yang berjudul Modernity Large Cultural Dimension of Globalization, Technoscape itu merujuk pada penyebaran teknologi di seluruh dunia yang semakin cepat akibat globalisasi, mencakup teknologi komunikasi, transportasi, manufaktur, serta inovasi digital yang menghubungkan berbagai negara tanpa batas geografis yang jelas. Apadure juga menjelaskan dan mencangkup Technoscape ini dari perpindahan tenaga kerja, keahlian teknis dan informasi dalam dunia digital. Sekian dan terima kasih. Baik, mari masuk ke bagian analisis design thinking. Pada kali ini, kelompok menyiapkan 4 tahapan analisis design thinking, yaitu yang pertama empathize, memahami kebutuhan, perasaan, dan masalah pengguna melalui observasi dan interaksi langsung. Yang kedua ada define, merumuskan permasalahan inti berdasarkan temuan dari tahap sebelumnya, yaitu empathize. Yang ketiga ada idea, menghasilkan berbagai ide atau solusi kreatif untuk menyelesaikan masalah yang telah didefinisikan. Yang keempat atau terakhir ada prototype, membuat versi sederhana dari solusi yang telah diujikan dan dievaluasi lebih lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai empathize, di mana empathize sendiri terdiri dari 2 faktor, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk di faktor internal, pertama terdapat strength atau kekuatan. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, karena ketika masyarakat berpindah dari desa dan ke kota dan mereka memiliki daya kerja yang baik, sehingga mereka bisa saja menaikkan pendapatan di perusahaan tersebut, sehingga tentunya terjadi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah mengurangi jumlah pengangguran di desa, karena ketika masyarakat dari desa pindah ke kota, tentunya mereka sudah memiliki tujuan atau intensi. Misalkan, bisa saja mereka sudah mendapatkan pekerjaan di kota, atau mereka bisa saja mencari pekerjaan di kota karena menganggap pekerjaan di kota akan lebih layak karena gajinya akan lebih tinggi. Sehingga dengan hal tersebut akan mengurangi pengangguran yang ada di desa karena berpindah ke kota dan memiliki pekerjaan. Lalu yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah lonjakan permintaan perumahan. Seperti yang kita tahu ketika urbanisasi terjadi misalkan dari daerah lain, dari luar Jakarta ke Jakarta, tentunya populasi di Jakarta akan lebih meningkat dan mereka sangat membutuhkan rumah atau tempat tinggal untuk hidup sehari-hari atau setidaknya untuk tidur. Sehingga terjadinya lonjakan permintaan perumahan dan kebanyakan perumahan yang dibuat itu tidak sesuai standar. Yang kedua, kemacetan dan polusi. Karena bertumbuh kembangnya populasi di Jakarta, tentunya kemacetan akan terjadi karena rasa ingin memiliki kendaraan pribadi semakin meningkat. Serta karena adanya hal tersebut, polusi pun akan semakin lebih tinggi karena bisa saja polusi dari kendaraan pribadi atau dari sampah yang berkeliaran. Ketiga adalah layanan dan integrasi transportasi publik yang belum efektif. Tentunya kebanyakan dari pemerintah itu hanya mengintensikan perhatian mereka kepada kota-kota yang memang sudah terkenal atau yang sudah lebih maju dianggapnya. Karena ada hal tersebut, tentunya transportasi itu belum menyebar secara merata. Misalkan yang di Jakarta sudah memiliki Transjakarta, KRL, MRT, dan lainnya, tetapi belum tentu di daerah lain memiliki transportasi yang sama. Yang keempat, terjadinya keterbatasan infrastruktur air bersih. Seperti yang kita tahu, air bersih sendiri didapatkan dari tanah, dari dalam tanah yang sedang kita pijak saat ini. Dan ketika tanah tersebut selalu ditimbun oleh beton atau oleh perumahan, gedung-gedung tinggi, tentunya air itu akan lebih mudah untuk terkontaminasi, sehingga akan berkurangnya air bersih yang ada di Jakarta atau di tempat-tempat yang seringkali dijadikan tempat perpindahan para penduduk. Dan yang terakhir adalah pengelolaan sampah yang belum optimal. Karena bertambahnya populasi penduduk di suatu tempat atau di suatu kota, tentunya masyarakat tuh masih banyak yang sulit untuk diatur untuk membuang sampah pada tempatnya. Hal tersebut akan lebih menyulitkan pemerintah atau
tenaga kerja mengatur permasalahan tersebut untuk mengolah sampah. Hal tersebut juga akan berpengaruh kepada sampahnya itu sulit untuk didaur ulang karena banyak sampah-sampah yang masih tertimbun secara acak. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor eksternal yang mencakupi opportunities atau peluang, yaitu peningkatan penggunaan angkutan umum dan kendaraan listrik supaya mengurangi keramaian, kepadatan, polusi udara karena emisi gas. Selanjutnya, ada threats atau ancaman, yaitu pertama, lapangan kerja yang tidak mencukupi tenaga kerja akibat banyaknya perantau. Yang kedua, upah tenaga kerja semakin kecil. Yang ketiga, adanya perubahan iklim akibat banyaknya emisi gas. Yang keempat, ada krisis air bersih. Yang kelima, ada ketimpangan ekonomi yang sangat jauh. Setelah kita berdiskusi di tahap advertise, maka tersusunlah 2 rumusan masalah yang kita akan bahas di tahap divide. Yang pertama adalah bagaimana perkembangan globalisasi teknologi dapat mempengaruhi masalah polusi udara. Seperti kita ketahui bahwa perkembangan globalisasi akhirnya mengakibatkan banyak sekali industri yang mengeluarkan gas karbon emisi udara yang akhirnya mencetuskan suatu permasalahan yaitu polusi udara. Lalu yang kedua adalah bagaimana teknologi dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh urbanisasi di perkotaan. Seperti kita ketahui bahwa urbanisasi itu mendatangkan banyak sekali pendatang-pendatang baru yang membawa ataupun membeli suatu kendaraan yang akhirnya menyebabkan suatu polusi udara. Melihat adanya permasalahan tersebut, kelompok kami mengajukan 3 gagasan berbasis teknologi yang bertujuan mengatasi dampak polusi dalam konteks urbanisasi perkotaan. Yang pertama adalah penyebarluasan penggunaan kendaraan listrik yang pasti sudah tidak asing bagi teman-teman. Kendaraan listrik kini semakin umum digunakan terutama di daerah perkotaan. Namun karena keterjangkauan harga, keterbatasan infrastruktur dan juga efektivitas penggunaan terutama pada motor listrik, kendaraan listrik masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Solusi yang kedua adalah water mist system. Water mist system ini tidak jauh berbeda dengan hujan buatan yang digunakan untuk membersihkan udara. Bedanya, air yang disemprotkan ke udara berbentuk kabut lembut dalam water mist system, di mana partikel airnya jauh lebih kecil dan jauh lebih banyak. Oleh karena persebaran partikel air yang lebih rata, sistem tersebut dinilai lebih efektif dalam menangkap partikel-partikel polusi yang ada di udara. Yang ketiga adalah sarana untuk mengukur dan memantau emisi karbon yang diproduksi perorangan. Sarana ini akan menjadi semacam catatan pribadi yang mencerminkan sejauh mana aktivitas sehari-hari kita berdampak terhadap lingkungan, khususnya terkait emisi karbon. Dan melalui teknologi ini akan lebih mudah dan lebih memungkinkan bagi siapapun untuk mengukur dan memantau emisi karbon yang dihasilkan dari beragam aktivitas sehari-hari, sehingga dapat mengambil langkah pengurangan emisi yang sesuai dengan hal tersebut. Dari hasil design thinking yang sudah dibahas sebelumnya, kami mendapat bahwa ada prototipe yang bisa kami kembangkan, yaitu aplikasi hirup.id. Hirup.id ini merupakan sarana digital berbentuk aplikasi yang mampu mengukur dan memantau jumlah emisi karbon yang diproduksi oleh individu, kelompok, ataupun lembaga. Dalam aplikasi ini, kita dapat mengukur bahwa seberapa banyak emisi gas karbon yang terbentuk dalam kehidupan sehari-hari seperti kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi. Lalu, aplikasi Hirup ini tidak hanya memiliki satu fitur, tetapi ada beberapa fitur lainnya, seperti aplikasi Hirup ini dapat mendeteksi kualitas udara di sekitar tempat tinggal. Terdapat beberapa golongan kualitas udara dari yang paling bersih hingga yang paling berbahaya. Biasanya, golongan kualitas udara yang paling bersih ini terdapat dari range 0 sampai 50. Lalu, aplikasi ini dapat mengukur AQI dan kandungan karbon di udara.